Salam dan bahagia. Selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang memiliki visi menjadi fakultas yang unggul dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu psikologi bercirikan ajaran Taman Siswa di Asia Tenggara pada tahun 2029. Sedangkan misi kami menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kebudayaan. Jadi istilah kami adalah catur dharma. Makna dan penerapan visi misi ini kami tidak hanya mencetak sarjana yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keluhuran budi pekerti sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Penerapannya ada pada kurikulum kami yang mengintegrasikan psikologi modern dengan pendekatan indigenous atau lokal dan juga nilai humanis Taman Siswa. Nilai utama kami adalah sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Kami menerapkan nilai kemandirian, kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan agar mahasiswa tumbuh menjadi pribadi yang berempati tinggi dan mampu mengemong masyarakat. Kami memantau ini melalui sistem penjaminan mutu internal dan keterlibatan aktif dosen sebagai pamong yang membimbing mahasiswa secara holistik. Keunggulan Fakultas Psikologi UST terletak pada ciri khas utamanya. Berbasis ketaman-siswaan, mahasiswa kami dibekali kemampuan untuk melihat dinamika psikologis manusia tidak hanya dari teori barat, tetapi juga melalui kearifan lokal, membentuk lulusan yang adaptif, berkarakter kuat, dan membumi. Fasilitas yang ada di Fakultas Psikologi cukup memadai dan menunjang proses pembelajaran. Di antaranya ada fasilitas modern, di antaranya laboratorium psikodiagnostik yang lengkap, laboratorium konseling dan wawancara individu ataupun kelompok, ruang kelas multimedia berbasis smart class, ruang praktikum eksperimen, serta perpustakaan dengan koleksi literatur psikologi yang mutakhir. Fasilitas ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi bisa langsung mempraktekkan keterampilan klinis, perkembangan maupun industri secara real time di bawah supervisi dosen pembimbing. Rencana kami juga akan membuka program studi baru profesi psikolog umum. Latar belakangnya adalah adanya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Kami ingin merespon regulasi baru ini dengan menyediakan wadah pendidikan profesi kelanjutan yang sah, berkualitas, dan sejalan dengan standar nasional yang baru. Tujuannya adalah melahirkan psikolog umum yang memiliki legalitas formal, kompeten, berintegrasi tinggi, dan memiliki sentuhan empati khas Taman Siswa yang memberikan layanan klinis maupun non-klinis. Kami sudah sangat siap dari segi SDM. Kami memiliki jajaran dosen bergelar doktor, psikolog senior yang aktif berpraktek. Segi sarana, laboratorium klinis, jaringan kemitraan dengan rumah sakit, serta lembaga psikologi sudah terkoneksi dengan sangat baik. Mari asah empatimu, perluas cakrawala ilmumu, bertumbuhlah menjadi pribadi yang unggul, berkompeten, berkarakter luhur, bergabunglah bersama keluarga besar Fakultas Psikologi UST Angkatan 2026. Kuliahnya seru, berkarakter, dan berprestasi. Bersama-sama, salam dan bahagia. Kami tunggu Anda di Fakultas Psikologi UST.
Tetapi kemudian kenapa kok saya memilih di sini, itu ternyata pilihan saya itu juga didukung oleh mantan murid saya, yang mereka mengatakan bahwa Mas Kuncoro, karena saya dipanggil oleh murid-murid saya itu dulu adalah Mas Kuncoro itu cocok kalau di taman siswa. Kenapa? Saya banyak belajar tentang isu-isu indigenous, dan saya juga senang dengan perjuangan negeri ini. Sebetulnya ketika saya awal dulu saya belajar tentang ketaman itu justru ketika saya bergaul dengan sahabat-sahabat saya di taman siswa. Kemudian setelah itu saya banyak belajar tentang Ki Ageng Suryo Mentaram, dan Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah salah satu dari pendiri taman siswa. Dan dari situlah saya kemudian tahu bahwa ada 9 orang pendiri Ki Ageng Suryo, pendiri dari taman siswa. Karena itulah saya semakin menarik, karena apa yang terjadi, saya sampai sekarang ingin sekali melakukan semacam saintifikasi bagaimana pendidikan taman siswa itu betul-betul menganut prosedur atau bersifat sains. Contoh satu yang sangat sederhana adalah dari 9 pendiri taman siswa itu, siapakah yang berbicara tentang ing ngarsa Sungkulodo, ing madya mangkon karsa, Tuduri Handayani. Itu banyak mengatakan bahwa itu Ki Hajar Dewantara. Tapi benarkah itu Ki Hajar atau itu taman siswa as a group? Nah, ini satu hal yang menarik. Termasuk juga diantara yang ada di sini. Selama ini Ki Hajar Dewantara nyaris tidak terdengar sejarahnya. Padahal beliau ketika Ki Hajar Dewantara dibuang ke negeri Belanda, beliau itu banyak yang pernah belajar dari Maria Montessori, ahli psikologi perkembangan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah pemikiran-pemikiran Ki Hajar ini adalah betul-betul sebagai taman siswa untuk pendidikan Ki Hajar, atau ada Nyi Hajarnya? Karena apa? Ki Hajar itu adalah seorang pejuang politikus sejati, karena dia mendirikan Indisio Partai dan sebagainya. Dan karena itulah saya pengen belajar dari sini, tapi saya sudah menemukan 2 hal yang paling penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah belajar merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Itu satu yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, pertemuan antara Ki Hajar Dewantara dengan Ki Ageng Suryo Mentaram, itu duanya itu adalah, saya ibaratkan ketika ketemunya John Dewey dengan Kurt Lewin, yang kemudian menghasilkan dalam pembelajaran saya, siapa saja adalah guru saya, di mana saja adalah sekolah saya, pengalaman siapa saja adalah buku-buku saya. Itu yang membuat saya berjuang. Kepada mahasiswa yang akan belajar di taman siswa, belajar di psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di sini, ayo kita belajar. Saya ada di sini, ya, bersama-sama kita akan bisa maju. Saya tulis saat ada di sana, bukan hanya sekedar belajar di sini. Saya berharap tidak hanya sekedar belajar psikologi, tapi kita belajar tentang bagaimana kita merencanakan masa depan kita. Nanti mahasiswa psikologi yang ada di sini nanti akan kita latih tentang achievement motivation training, ya, sehingga apa, mereka bisa tahu siapa saya. Setelah tahu siapa saya, bisa merencanakan masa depan saya. Saya sekarang umur saya sekian. Life began at 40, artinya ketika umur 45 atau 45 itu adalah puncak karir saya. Saya besok mau menjadi apa? Sekarang saya di sini bisa apa? Untuk bisa mencapai sini, apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita rencanakan. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi tidak jelas apa kita mau jadi apa. Nanti di sana ya lontang-lantung, kita tidak tahu. Makanya hidup itu harus diatur. Itu adalah ajaran Sunan Kalijogo. Jadi teman-teman, kalau kuliah di psikologi, ini banyak loh yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah soft skill kita, dimana soft skill kita akan belajar satu, empati. Kita bisa untuk berempati pada masalah-masalah orang. Kemudian kita juga bisa memecahkan masalah, baik masalah diri kita maupun membantu masalah orang lain. Dan kita juga ada kerjasama. Kita terlatih untuk melakukan kerjasama tim
baik dalam ranah pendidikan, klinis maupun nanti di ranah industri. Nah, itu dari soft skill-nya. Kemudian kalau hard skill-nya, teman-teman di psikologi akan belajar terkait dengan yang namanya asesmen psikologi. Di situ ada yang namanya observasi, ada wawancara, kemudian ada psikotes, di mana dengan asesmen itu kita bisa mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri kita sendiri dan orang lain. Dan yang kedua adalah kita bisa menggunakan hasil asesmen untuk menentukan intervensi. Nah, dengan intervensi ini kita akan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan individu yang ada di sekitar kita maupun yang ada di masyarakat. Dan di psikologi UST yang berbeda dengan psikologi yang lain adalah kita belajar terkait dengan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah 3M, Miteni, Niroke, dan Nambai. Ini yang membuat kita menjadi mahasiswa yang inovatif. Nah, kalau begitu jangan ragu-ragu, gabung bersama kami di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyanta, Taman Siswa, Yogyakarta.